Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku di rumah, semoga kalian hari ini masih tetap semangat belajar dan tentunya tetap semangat untuk menjaga kesehatan. Karena kita sampai saat ini belum bisa untuk belajar secara langsung di dalam ruang kelas. Karena kalian ketahui sendiri saat ini masih situasinya belum memungkinkan karena masih di masa pandemi COVID-19. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali seperti halnya hari-hari atau pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kita masih bertatap muka secara online dalam mata pelajaran apa? Ya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya untuk pertemuan sekarang dan mungkin yang akan datang pun masih bersama saya. Jadi kalian harus tetap di depan laptop atau di depan HP. Seperti itu ya. Kita belajar bersama. Baik, yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu masih bersama saya. Siapa? Tentunya kalian juga masih ingat nama saya. Nama lengkapnya siapa ya? Ya, nama lengkapnya adalah Udeni Twi Yulihastuti SPD. Seperti itu. Mata pelajaran yang saya ampu masih sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Ini pertemuan kita, pertemuan yang sudah lumayan banyak ya, pertemuan yang keempat. Nah, jadi kalian sudah paham siapa guru mata pelajaran Bahasa Indonesianya. Seperti itu. Kita lanjut. Masih perlu saya ingatkan ke kalian semuanya anak-anakku kelas 10 bahwasanya masih ada penilaian setiap pertemuan. Jadi kalian itu jangan lupa bahwa ada penilaian setiap pertemuan. Penilaian yang pertama saya ambilkan, tentunya kalian masih ingat ada penilaian yang berkaitan dengan presensi atau kehadiran. Jadi kalian walaupun di rumah juga harus tetap absen. Ada link tersendiri, yaitu ada di link absensi. Kemudian yang berikutnya ada catatan materi. Catatan materi ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Catatan ini saya lihat setelah kalian itu mencatat semua materi yang saya sampaikan sekarang atau sebelum-sebelumnya. Jadi materi yang saya jelaskan, saya sampaikan, silahkan kalian itu tulis di buku catatan. Jadi sebelum kalian itu berhadapan langsung dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, alangkah baiknya kalian untuk menyiapkan perlengkapan tulis menulis kalian. Ada buku, ada ballpoint ya. Jadi nanti kalian sudah siap untuk menyalin materi yang saya jelaskan. Dan nanti materi itu saya lihat, saya cek setelah kalian bertatap muka langsung dengan saya di ruang kelas. Jadi nanti langsung saya cek dan saya berikan nilainya. Yang selanjutnya ada penilaian kuis. Jadi setiap nanti akhir informasi dari saya, kalian wajib mengerjakan kuis yang ada di link yang sudah saya berikan ke kalian. Yang berikutnya, materi pada pertemuan keempat ini kita masuk ke materi yang baru, yaitu ada teks expo
sisi. Kalau di 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru. Tentunya bab ini sebenarnya kalian sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah mendapatkannya. Insya Allah sih sudah pernah ya di tingkat sebelumnya, ada di tingkat SMP. Jadi kita melanjutkan, menambahkan saja informasinya dan memperjelas, menegaskan saja ya, seperti itu. Berikutnya, seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, ada kompetensi dasar yang akan saya sampaikan terlebih dahulu ke kalian, supaya kalian itu siap untuk mendengarkan informasi yang akan saya jelaskan. Kompetensi dasar kali ini kita masuk ke 3.3 yang informasinya adalah mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan teks eksposisi, berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Ini adalah KD yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari tema ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, paham ya? Ya, yang selanjutnya. Nah, materi kali ini pada pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang teks ya, masih seputar teks. Yaitu teks apa tadi? Ya, kalian sudah tahu, sudah mendengarkannya, yaitu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini saya yang menyampaikan, saya yang menjelaskan. Artinya di situ saya sendiri yang menyusun. Yaitu siapa? Ya, Bu Deni Dwi Yuli Hastuti SPD. Udah paham ya? Silahkan kalian menyimak sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sepaham-pahamnya. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Silahkan dipahami dan dicermati. Nah, yang akan saya jelaskan pertama, saya buka dengan peta konsep. Peta konsep teks eksposisi berkaitan dengan KD 3.3 yang bunyinya tadi adalah mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar dan atau dibaca. Antara lain apa? Kira-kira kalian sudah ada yang punya gambarannya apa belum ya? Oh, belum ada. Baik, akan saya tunjukkan sekarang. Silakan dilihat bersama. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian teks eksposisi. Yang berikutnya, tujuan teks eksposisi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi teks eksposisi. Yang keempat, ada manfaat teks eksposisi. Yang kelima, ada ciri-ciri teks eksposisi. Berikutnya, keenam, ada jenis-jenis teks eksposisi. Nah, yang ketujuh, ada identifikasi teks eksposisi. Kemudian yang kedelapan adalah ada materi tentang fakta dan opini dalam
teks eksposisi. Udah paham ya? Itu adalah submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang teks eksposisi. Yang selanjutnya. Nah, ada sebuah pertanyaan di sini sebagai gambaran awal untuk kalian semuanya. Apa sih teks eksposisi itu? Ada yang sudah punya informasinya sebelumnya? Sudah ada yang tahu apa belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum, tapi juga ada yang lupa-lupa ingat. Ya, baik, akan saya jelaskan lebih detailnya. Silahkan kalian simak bersama informasi dari saya. Kita masuk pada pengertian teks eksposisi atau submateri yang pertama, yaitu pengertian teks eksposisi adalah teks yang mengandung paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat pemaparan sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, kemudian secara padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Ini adalah pengertian dari teks eksposisi. Paham ya? Yang selanjutnya, teks eksposisi ini sifatnya nyata, real, dan ilmiah, atau dapat disebut juga sebagai teks non-fiksi. Paham ya? Teks non-fiksi. Seperti itu. Yang berikutnya, kalau tadi kalian sudah memahami seputar informasi pengertian teks eksposisi, yang selanjutnya poin kedua di submateri yang kedua ada tujuan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara apa? Secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Itu adalah tujuan teks eksposisi. Bisa dimengerti ya? Ya, yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu fungsi teks eksposisi. Ada yang sudah punya gambarannya? Kira-kira di sini fungsi teks eksposisi itu apa? Belum ada? Oke lah, baik, akan saya tunjukkan. Fungsi teks eksposisi ialah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran itu mengenai suatu topik yang sifatnya itu non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Di sini fungsi dari teks eksposisi. Bisa dimengerti ya? Baik, yang selanjutnya kita masuk ke submateri yang keempat. Kalau kalian sudah mengenal ada pengertian, ada fungsi, kemudian ada tujuan, nah kita sekarang beralih ke manfaat teks eksposisi. Manfaat teks eksposisi ini adalah untuk menjelaskan suatu pengembangan paragraf dari suatu jenis karangan yang memiliki sifat non-fiksi. Paham ya? Manfaat teks eksposisi. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang submateri yang kelima, yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Nah, di sini ada beberapa informasi seputar ciri-ciri teks eksposisi. Silahkan kalian lihat, kalian simak, kalian perhatikan secara maksimal ya.
supaya kalian tahu satu per satunya dari ciri-ciri teks eksposisi tersebut. Baik, akan saya tunjukkan. Yang pertama, ciri-ciri teks eksposisi itu adalah menggunakan bahasa yang formal. Formal di sini itu ya berarti resmi. Bahasanya itu sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Yang selanjutnya, menggunakan teks yang jelas dan mudah dipahami. Karena tadi menggunakan bahasanya formal, artinya nanti juga akan berhubungan dengan teksnya itu dengan menggunakan kata-kata yang jelas pula dan mudah dipahami. Kalau sudah sesuai kebahasaan kan biasanya orang menyusun dengan hati-hati, sudah sesuai kaidahnya, ya, paham ya? Yang selanjutnya, ciri yang ketiga, yaitu gaya bahasa yang digunakan bersifat persuasif. Persuasif di sini ya sama saja sifatnya adalah mengajak seseorang atau mengajak pembaca supaya membaca informasi dalam teks eksposisi yang nantinya bisa menambah wawasan atau pengetahuan. Yang berikutnya, ciri yang keempat yaitu isi teks bersifat netral dan objektif. Objektif itu ya tidak memihak pada satu orang, satu tema ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya, nih, maksudnya di sini bisa nomor 5. Ciri yang kelima ya, tidak memihak dan memaksakan kehendak pada pembaca. Jadi 4 dan 5 ini sebenarnya ada sangkut pautnya atau ada hubungannya. Yang keenam, bersifat fakta dan ilmiah. Fakta kalian sudah saya tunjukkan selalu di sini, maksudnya nyata. Jadi informasinya itu real sesuai dengan kondisi saat itu. Yang ketujuh, ciri yang ketujuh adalah terdapat data dari sumber yang valid dan kredibel. Jadi datanya itu nyata tadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, nomor 8, ciri yang ke-8 dari teks eksposisi adalah menyajikan fakta sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Ini ya, yang nyata dan saling kontribusi, menyumbang ya. Kemudian yang ke-9, ada ciri yang ke-9, informasinya di situ apa? Isinya menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi di sini seputar kalimat tanya untuk ciri yang nomor 9. Paham ya? Yang ke-10, ada ciri yang ke-10 dari ciri-ciri teks eksposisi yang bunyinya di situ adalah berisi penjelasan informasi dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini juga ada hubungannya dengan tujuan dari teks eksposisi, memberikan informasi dan wawasan pengetahuan kepada pembacanya. Paham ya? Ada 10 ciri-ciri teks eksposisi. Yang selanjutnya, nah, ada sebuah pertanyaan di situ, kiranya kalian bisa melihat dan membacanya. Jadi, apa saja teks eksposisi? Adakah di antara kalian yang bisa menjawabnya dari pertanyaan yang saya buat ini? Ada apa tidak? Oh, belum ada. Baik, akan saya tunjukkan satu persatunya jenis-jenis dari teks eksposisi. Silakan kalian lihat bersama. Ini, ada 9 jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Kemudian yang kedua ada eksposisi proses.
Yang ketiga ada eksposisi ilustrasi. Kemudian yang keempat ada eksposisi laporan. Yang kelima ada eksposisi perbandingan. Kemudian yang keenam ada eksposisi pertentangan. Yang ketujuh adalah eksposisi berita. Kedelapan ada eksposisi analisis. Dan yang kesembilan yaitu ada eksposisi klasifikasi. Paham ya? Ada 9 jenis teks eksposisi. Ada di antara kalian yang sudah paham apa belum di antara jenis-jenis teks eksposisi ini? Belum juga? Belum paham? Baik, akan saya jelaskan satu persatunya ya dari jenis-jenis teks eksposisi. Silahkan kalian simak dan pahami bersama. Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini itu artinya adalah sebuah paragraf yang menjelaskan definisi suatu topik tertentu. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dari istilah definisi. Karena di teks LHO juga sudah sempat saya singgung istilah definisi itu. Ya apa tidak? Ya, definisi itu sama saja dengan pengertian. Ya, pengertian dari suatu kalimat, suatu topik tertentu. Bisa dimengerti ya? Baik, yang kedua kita masuk ke eksposisi proses. Kira-kira penjelasannya apa? Proses berarti langkah. Baik, lebih jelasnya saya tunjukkan langsung saja. Ya, benar kan ya? Eksposisi proses ini adalah jenis dari suatu eksposisi yang berisikan langkah-langkah. Langkah-langkah atau juga cara untuk melakukan sesuatu hal dari awal sampai akhir. Bisa dimengerti? Baik. Yang berikutnya, kita masuk ke jenis teks eksposisi yang ketiga, yaitu ada eksposisi ilustrasi. Nah, ada yang tahu pastinya istilah ilustrasi itu. Kita hubungkan saja. Yang namanya eksposisi ilustrasi ini adalah jenis yang memaparkan informasi atau juga penjelasan-penjelasan tertentu dengan cara memberikan gambaran secara sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lain yang memiliki kesamaan sifat atau juga kemiripan dalam hal-hal tertentu. Ini adalah eksposisi ilustrasi. Bisa dimengerti ya? Yang berikutnya ada eksposisi laporan. Saya tunjukkan langsung saja. Eksposisi laporan adalah sebuah paragraf. Jadi, sebuah paragraf eksposisi yang mengemukakan sebuah laporan dari sebuah berita atau juga penelitian tertentu. Ini, itu adalah eksposisi laporan. Paham ya? Yang berikutnya, kelima, ada eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan itu apa? Nih, eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang gagasan utamanya itu tersaji dengan cara membandingkan dengan yang lainnya. Jadi dibandingkan ya, bandingkan antara paragraf eksposisi yang lainnya seperti itu. Yang keenam, ada eksposisi pertentangan. Nah, eksposisi pertentangan ini adalah jenis yang berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal-hal yang lain. Ini suatu hal-hal dengan hal yang lain. Jadi ada pertentangan di dalam teks eksposisi tersebut. Yang berikutnya,
ada eksposisi berita. Eksposisi berita ini apa yang ketujuh? Eksposisi berita adalah berisi pemberitaan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jadi jenis ini itu banyak ditemukan pada surat kabar atau koran. Ya, paham ya? Yang kedelapan ada eksposisi analisis. Eksposisi analisis ini adalah proses memisah-misahkan suatu masalah dari suatu gagasan utama itu ke dalam beberapa sub-bagian. Jadi setelah itu masing-masing dikembangkan secara berurutan. Jadi dianalisis kemudian dipisah-pisah, nanti akan ada masalah dari suatu gagasan utama, ya. Yang berikutnya. Nah, ini yang ke-9, ada eksposisi klasifikasi. Apa itu jenis teks yang terakhir dari jenis-jenis teks eksposisi? Ya, kalian lihat informasinya. Eksposisi klasifikasi ini adalah membagi sesuatu serta juga mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Jadi klasifikasi itu kalian mungkin sudah pernah dapat informasinya. Istilah klasifikasi itu sama saja dengan pengelompokan. Jadi nanti di dalam teks eksposisi biasanya ada pengelompokan tertentu. Jadi untuk memudahkan kalian, tentunya kalian terlebih dahulu membagi atau mengelompokkan informasi tersebut ke dalam kategori yang sesuai. Paham ya? Ini untuk jenis-jenis teks eksposisi. Yang berikutnya. Kita masuk ke dalam poin yang ke-7, yaitu ada identifikasi teks eksposisi. Jadi apa yang akan diidentifikasi dalam teks eksposisi itu? Yang akan diidentifikasi meliputi ada permasalahan, kemudian ada argumentasi, kemudian lagi ada pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Bisa dimengerti ya? Ya, akan saya jelaskan langsung saja. Teks eksposisi seperti halnya jenis teks lainnya terdiri atas ada pembuka, isi, atau biasa dikenal dengan tesis. Pembukaan berisi permasalahan yang akan dibahas dalam teks eksposisi. Isi teks eksposisi itu berupa argumen atau pendapat dan pengetahuan. Penutup dalam teks eksposisi berisi rekomendasi atau penegasan ulang. Ini ya. Yang selanjutnya. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Nah, pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan gagasan, ide, ataupun pendapatnya di depan orang lain secara lisan. Dalam naskah pidato, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato. Ini adalah berkaitan dengan poin submateri yang ke-7, yaitu identifikasi teks eksposisi. Yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke submateri yang terakhir, ada informasi seputar fakta dan opini dalam teks eksposisi. Silahkan kalian lihat dan pahami bersama informasi yang saya jelaskan. Teks eksposisi memaparkan informasi yang dituangkan dalam
argumen. Argumen eksposisi dapat berupa fakta dan opini. Nah, jadi bisa berupa fakta dan opini, itu informasi dalam teks eksposisi. Yang selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta ini merupakan hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ini adalah seputar fakta. Yang selanjutnya, sedangkan opini adalah berupa pendapat, ya, berupa pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Jadi kalau tadi fakta itu hal peristiwa yang nyata, sedangkan yang opini itu adalah masih berupa pendapat, jadi belum terjadi. Paham ya dua istilah fakta dan opini ini? Karena apa? Dua istilah ini seringkali ditemukan dan seringkali dibahas dalam setiap teksnya, baik dari kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 nanti. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, ada contoh fakta dan opini dalam teks eksposisi. Silahkan kalian perhatikan contoh kalimat yang akan saya tunjukkan. Jadi perhatikan contoh fakta dan opini terdapat pada teks ekologi industri untuk ekonomi dan lingkungan yang lebih baik. Kita masuk ke contoh yang pertama dulu, yaitu tentang fakta. Fakta di sini ada dua contoh kalimat. Yang pertama, ekologi industri adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Jadi di situ sudah jelas itu berupa fakta ya. Yang kedua, produksi bersih. Nih, produksi bersih berfokus pada aspek pengurangan limbah. Itu adalah dua contoh kalimat fakta dalam teks eksposisi. Yang berikutnya, perhatikan contoh lagi di bawahnya, ada opini. Nih, opini itu adalah, nah, contoh kalimatnya. Ada dua juga, saya tunjukkan di situ, silakan kalian lihat, kalian baca. Yang pertama, ekologi industri berperan penting dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Yang kedua, pada kawasan industri tersebut belum terdapat sistem ekologi industri dan sistem pertukaran limbah yang dapat saling dimanfaatkan sebagai bahan baku. Jadi dua contoh kalimat ini masuk kategorinya adalah opini karena masih berupa argumen atau pendapat. Ya, bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya, pada penjelasan tersebut, kalian dapat melihat kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta dan opini memiliki perbedaan. Selain itu, data dalam kalimat fakta merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan. Sedangkan opini atau pendapat tersebut digunakan untuk memaparkan argumen dalam teks eksposisi. Jadi sudah jelas antara fakta dan opini itu memiliki perbedaan. Bisa dimengerti ya? Paham ya? Ya. Jadi bisa kita simpulkan dari informasi yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kalau kalian mau menyimpulkan sendiri ya, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa menyimak, memahami informasi dari saya. Saya simpulkan di sini, proses menyajikan teks. Di situ
bunyinya masih teks laporan hasil observasi ya, saya salah menulisnya. Itu sangat mudah, standar utamanya sesuai dengan struktur dan kaidahnya ya. Jadi silahkan kalian pahami sekali bahwa sebuah teks eksposisi itu sangatlah mudah, sangatlah bisa dimengerti. Terkadang juga ada sangkut pautnya dengan teks-teks yang lain, bahkan sampai ke teks laporan hasil observasi. Ya, itu ya. Baiklah, informasi yang dari saya tadi, semoga kalian bisa memahaminya, semoga kalian bisa mengerti, bisa menyimak dengan baik. Jadi nanti kalian bisa mengulanginya kembali dari awal sampai akhir. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mendeskripsikan teks eksposisi, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Itu ya, bisa dimengerti ya. Ya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 DKJ 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang, nah di situ masih saya tuliskan mengonstruksi teks laporan hasil observasi ya, karena masih ada hubungannya ya. Tapi lebih jelasnya adalah tentang materi mendeskripsikan teks eksposisi. Jadi untuk lebih mendalaminya lagi ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar ya. Jadi silahkan kalian nanti buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Oke, paham ya? Ya. Seperti biasa, ada sebuah kata bijak, ada petuah bijak yang kiranya bisa sebagai bahan evaluasi buat kalian, walaupun sekarang itu belajarnya online, tapi paling tidak kalian harus tetap semangat, jaga diri dan jaga kesehatan. Jadi di situ sebagai penyemangat kalian untuk selalu belajar. Yang mana bunyinya adalah seperti ini. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tetapi, kalau itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Gitu ya. Semoga apa yang kalian simak pada pertemuan kali ini, kalian bisa memaknainya secara maksimal. Secara individu maupun secara secara maksimal itu tadi ya, biar kalian itu selalu ada semangat untuk jauh lebih baik. Mungkin itu saja informasi materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang salah, ada yang masih belum jelas, ada yang kurang, silahkan kalian buka-buka lagi materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Dan bila ada banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Silahkan kalian catat materi dari saya dan kerjakan tugas yang sudah saya sharekan di link sebaik mungkin supaya hasilnya lebih baik, maksimal, dan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.